Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kebaikan demi kebaikan, manfaat demi manfaat kita dapatkan. Yang di antara nikmat terbesar yang kita dapatkan pada kesempatan atau hari ini adalah bermajelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, andai saja kita melihat apa keutamaan menuntut ilmu ini jika diwujudkan dalam bentuk benda, jika diwujudkan dalam bentuk nominal, maka demi Allah kita tidak akan pernah meninggalkan majelis ini. Kita tidak akan pernah absen, bahkan sampai sakit pun kita akan bela-belaan untuk datang. Sampai misal kita sibuk pun kita akan berusaha berupaya untuk mendapatkan meski hanya 2 menit terakhir dari majelis ini. Bukan hanya majelis ini, tapi majelis-majelis ilmu yang lain. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mensyukuri nikmat ini. Karena nikmat ini kenapa kok sangat mahal, kenapa kok sangat berharga? Hanya Allah berikan kepada mereka yang Allah tunjuki saja. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam diri orang tersebut, apa kira-kira yang didapatkan Pak Bu? Nama kira-kira Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Allah akan dekatkan dia dengan kebaikan-kebaikan agama. Ma'asyiral muslimin, jika itu dikaitkan dengan iradah Allah, maka iradah itu adalah kehendak Allah, maka orang yang hadir, orang yang dipahamkan oleh Allah tentang agama itu adalah orang-orang pilihan. Nah, jika kita bukan orang pilihan dari masyarakat, kita bukan orang terpandang di lingkungan kita, kita tidak memiliki jabatan yang tinggi di kalangan masyarakat sekitar, kita tidak termasuk dari anggota keluarga yang dielung-elungkan karena kesuksesannya. Akan tetapi kalau panjenengan itu menjadi hamba pilihan Allah, itu sudah cukup daripada dunia dan seisinya. Maka kita hadir di majelis ilmu ini, Pak, ini merupakan tempat yang sangat luar biasa. Jangan mencari-cari kekurangan, jangan mencari-cari penderitaan yang kita dapatkan hari ini.
Karena didatangkannya kita di majelis ilmu itu adalah satu jawaban bahwa kita ini masih dalam naungan Allah, masih dalam lindungan Allah. Kalau kita mau mencari bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, coba panjenengan ketika mendengarkan azan itu masih tergerak untuk sholat atau tidak. Dan jangan hanya gitu. Jangan hanya kita melihat, oh aku ingin daganganku laris orang, oh ingin gaweanku rampok. Tidak hanya itu saja, tidak hanya itu saja. Tapi coba dilihat, kalau kita ingin menangkap bagaimana Allah menyayangi kita, coba ketika kita mendengar azan, ketika kita merasa kita belum sholat, kira-kira hati kita ini masih tergerak untuk sholat atau tidak? Kalau masih tergerak, masih punya keinginan untuk sholat, maka Allah masih memberikan nikmat besar kepada kita, dan kita termasuk hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Oke? Jangan hanya menangkap, oh kira-kira Gusti Allah izin saya melaku murah. Dilihat dari dagangannya harus sekolah. Oke? Kalau orang-orang yang sekolah nilainya bagus atau enggak, hari ini bisa paham belajar, tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Ma'asyarul muslimin rahimahullah. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, uswah hasanah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah, setia menjalankan dan menjaga sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk dari golongan umatnya yang telah di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita dalam kitab Hisnul Muslim, atau kita berikan tema di kajian kita ini Silahul Muslim, senjatanya umat Islam, yaitu isinya kajiannya kita akan membahas doa-doa hari ini, makna-makna di balik doa-doa yang telah kita hafalkan dan kita amalkan. Kalaupun yang belum hafal, semoga ini menjadi wasilah untuk hafal. Kalau yang sudah hafal, semoga ini menjadi wasilah untuk paham atau lebih khusyuk, lebih memaknai doa tersebut. Jika sudah hafal, sudah paham, semoga ini menjadi kebaikan yang berkesinambungan dalam kehidupan kita. Setidaknya waktu kita terisi dengan kebaikan. Karena tidak ada salahnya ilmu itu terulang. Tidak ada salahnya ilmu itu terulang. Coba, misal andai saja di masjid ini nanti, misalkan saya sudah nggak ngisi lagi di sini, ada ustadz baru atau mungkin nambah hari khusus untuk kajian di hari yang lain, ternyata pembahasannya tentang sholat. Kita kemarin sudah selesai dari tentang sholat, sampai selesai dari apa? Sampai gitu. Nah, kira-kira kalau ada kajian bab sholat, jangan tetap makan kalau boleh, tetap tidak kalau boleh, tetap ya. Kenapa? Nah, materinya bodoh, berikut. Jelek tahu buatan ya. Karena Pak Bu, kemarin saya itu pas di Bairo atau ngobrol sama Pak Maryam. Terkadang kalau dari masyarakat ini adalah ini mungkin buatan dalam ini. Wonten sedikit benih-benih kesombongan dalam hati setiap orang yang menuntut ilmu. Wis dipelajari, terus iki wis paham. Sing liyane. Ternyata Bu, bab sholat saja panjenengan mau mandosi kitab tentang sholat itu dari karya Syekh ini, Syekh yang lainnya, Syekh A, B, C, itu banyak dan permasalahannya ada yang sama, ada yang berbeda, dan masih banyak perkara yang tidak kita ketahui. Maka dari itu ketika kita masuk, meskipun materinya itu pernah kita pelajari, tetaplah menjadi gelas kosong.
andai saja itu sudah kita pelajari, semoga yang kita dengarkan walaupun materinya sama itu membuat hati kita itu tetap istiqomah di atas kebenaran. Itu seperti halnya murajaah atau mengulang-ulang, nggak ada salahnya dan nggak ada buruknya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tikrar subul ilmi bitikrar, ilmu itu diulang-ulang atau kuat itu dengan diulang-ulang. Dengan semakin hafal, dengan semakin yakin. Mungkin ada yang terlewat atau mungkin sudah belajar tapi dulu sudah belajar, sekarang lupa. Ampun dados yang dhisik ra tau sinau saiki lali. Enten boten. Ra tau sinau tapi ini tidak lagi kira. Wong sinau ya. Maka dari itu aku jangan pernah malu, jangan pernah bosan dalam mengulang-ulang ilmu. Meskipun ini seperti hanya kita, aku apa doa sebelum tidur. Sudah awal itu sudah tak amalkan seharian, ternyata ada penjelasan yang belum kita ketahui. Nah, itulah yang disebut ilmu, dan itulah gunanya majelis ilmu, melengkapi apa yang belum kita pahami. Jadi Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang doa tawabud. Sampun asa makalah saya kata saya saya coba dari buat tanya Dewi ini kita doanya apa mau mengenakan doa pakaian dan doa melepas doa memakai pakaian. Coba siapa lo buat siapa nama lo deh apa lagi lo buat biasa apalagi melepas Pak. Bismillah. Nah, apa lagi itu melepas? Alhamdulillahilladzi kasani tauba terus min ghairi haulin minni walaku watin. Saya ingin dari modal hadiah. Ini hadiah sementara pahala nih. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, kapan-kapan kita akan review kembali tentang doa yang sudah kita pelajari. Kemudian terakhir kita kemarin belajar tentang doa tersebut, dan hari ini kita lanjutkan untuk bagaimana doa ketika kita memakai pakaian baru. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada Bani Adam, kepada manusia itu berupa rezeki apapun itu, berupa baju baru, berupa kendaraan baru, berupa mungkin rumah baru, berupa apapun yang mereka dapatkan, luas. Dan di antara rezeki yang Allah berikan kepada seorang manusia atau hamba Allah ini berupa baju, pakaian. Maka ada salah satu doa yang diajarkan untuk seseorang baca apabila mereka mengenakan pakaian baru. Monggo sampun angsal saja kita baca bersama-sama. Berikut alatnya jelas banget. Jelas banget. Jelas. Betul. Kacamata? Apa? Betul ketinggalan. Terus ya? Aman ya? Latihnya tinggal udah. Apa kilang akhir? Ketinggalan ya? Monggo kita selesai. Sungguh kali tiga. Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarri wa min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu.
Yang wa'udu niku wonten bikane mboten? Wonten. Di kertasnya wonten. Bikane ada. Oh tidak ada. Wa'udu. Oh oke. Jadi wonten kelewatan ini. Jadi kalau saya ini wa'udu bika min syarri wa syarri ba'sa. Mereka wa'udu bika, karena a'udu itu harus disertai dengan bika, dengan kali wa'udu bika. Makanya dalam kalimat-kalimat yang awalnya adalah a'udu atau a'udan, ada ya'udu, mereka sambungannya bi. Contoh apa? A'udzu bika. A'udzu billah. Terus ini a'udzu bika. Benar ya? Ini kan ada sama boleh. Oke. Besok berarti bawa alat. Gitu. Di kantor kita semua betul kan ya, kantor kita kantoran itu kok betul. Nah ini kajiannya kan saja terang ada dua berbeda. Allahumma lakal hamdu. Monggo kita sareng-sareng ya. Sudah kali itu. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ahu. Apa sih nama? Ya Allah, hanya milikmu segala puji. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan karenanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kalau hadis itu sahih Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa ini Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Ini adalah sebuah lafaz yang menunjukkan bahwa segala pujian itu hanya milik Allah. Allahumma lakal hamdu. Atau bahasanya Pak, ini kalau dibahasakan dengan bentuk kalimat lain itu loh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Segala puji. Karena hamdun itu artinya pujian, terpuji. Kalau pakai alif lam alhamdu berarti pujian-pujian yang dimaksudkan atau segala pujian, segala kemuliaan, segala hal yang bernilai terpuji lillah, hanya milik Allah. Maka segala puji itu hanya milik Allah. Berarti kalau orang itu memuji Allah, itu unsurnya apa? Bersyukur. Kenapa orang kalau diberikan nikmat itu disuruh bersyukur, yang dipuji ke Allah? Kenapa? Karena yang mengantarkan dia kepada nikmat atau yang mengantarkan nikmat itu kepadanya, yang mengaruniakan nikmat itu kepadanya itu sudah Allah. Agar orang itu tidak beranggapan bahwa kehebatannya lah yang membuat dia mau mendapatkan nikmat. Bukan karena dia nyambut gawe esok awan sore bengi tekan esok meneh yang mengantarkannya dia kepada baju barunya, atau bukan karena uang banyaknya, bukan karena hartanya yang tak terhitung jumlahnya itu yang mengantarkan dia kepada kemakmuran. Tidak.
tapi Allah lah yang memudahkan dia memiliki baju tersebut. Jadi Pak, coba ulang jenengan ada apa kalau kawin dari baju baru itu kita kepercayaan diri panjenengan itu bertambah loh, seneng loh, bahagia loh, pengen ngirim uang loh, pengen tunjukkan wah mami doanya banyak bodoh nanti ambune pabrik anak-anak itu kadang guyon-guyon itu anak-anak itu dari malam itu nggak sabar pengen pakai baju barunya di hari lebaran itu nih. Itu sebuah renungan Pak Coba. Kita ini ya, sedikit memiliki rasa ingin tampil, apalagi kita tampilnya itu dengan sesuatu yang kita yakini orang lain tidak memilikinya. Ya, apa bukan kita itu? Di dalam diri kita pasti ada seperti itu. Pasti ada. Kalau pasti adanya pasti ada. Tapi yang bisa melawannya, yang bisa meredamnya, yang bisa menahan dirinya untuk tidak sombong itu tidak semuanya. Ada yang setiap hari pengen show up atau pengen tampil, pengen menunjukkan apapun yang dia miliki kepada orang lain, entah dalam bentuk status WA, story IG atau dalam bentuk orang digital atau dalam bentuk ya kesannya dia tampilkan dia memiliki hal baru. Tapi ya, tidak semuanya Bu, ya, tidak semuanya bisa melawan rasa niat yang ada di dalam dirinya atau rasa ujub itu kagum mengagumi diri sendiri. Ya, itu tidak semuanya bisa melawan. Maka Pak Bu panjenengan diajarkan doa ini, renungannya adalah agar apa? Agar kita itu eling nikmat itu dari Allah. Maka ada kalimat yang sangat dicintai oleh Allah adalah la haula wa la quwwata illa billah. Atau seperti apa? Tidak ada daya upaya kecuali itu baru. Ya. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Perhatikan kalimatnya, anta kasautanihi. Ya. Engkaulah yang memberikan pakaian ini kepadaku. Ini kalimat ini Pak untuk ikrar. Kita seperti ngomong kepada diri kita sendiri. Ya. Ngomong diri kita sendiri ini pakaian ini. Nah, tidak Allah takdirkan untuk berada di badan dia nggak bakal tekan. Maka kenapa kok kita pakai ini malah yang keluar sombong, malah yang bertambah kesombongan yang semakin tinggi kok malah jiwanya. Jiwa itu tinggi maksudnya dalam arti merendahkan orang lain malah pengen ngetok. Dan Allah tidak melarang orang itu memakai pakaian bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Dan wajib dari kita memakai pakaian yang layak, pakaian yang bagus. Itu boleh. Entah celana, entah baju, entah kamis, kerudung, peci, apapun itu, pakai pakaian yang bagus yang layak. Tapi yang dimaksud dengan orang sombong itu bukan orang yang memakai pakaian bagus, enggak, yang memakai pakaian baru, enggak. Napa maksudnya sombong dalam hadis tersebut? Baqul haq wa ghamtun nas. Al-kibru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong itu baqul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Terus Pak, kalau kita pakai baju baru itu tidak apa-apa, pakai baju bagus ya tidak apa-apa, pakai baju mahal boleh betul? Ya boleh, jangan sakit tobat ya boleh saja. Baju pasang harganya 100 juta boleh tidak? Ya boleh, jangan sakit tobat. Ya. Tapi ketika memakai
Ya, ketika memakai kemudian dia pakaian itu menjadikannya sombong, nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah, tapi juga garis bawahi, Mas nek nilangan aku oleh melakukan BP kalau nek anu bahannya dari sutra berarti boleh, ya tetap tidak boleh. Maksudnya adalah baju yang boleh dikenakan adalah walaupun itu mahal tapi tetap sesuai dengan kaidah syariat, tidak berasal dari barang-barang yang haram dan asal muasalnya juga tidak boleh yang haram. Oh, aku berarti orang ngandung apa mas boleh. Nah ini sih juga mulai tangganya jemuran tak boleh, tidak boleh. Ya, seperti itu. Masyaallah muslimin rahimahullah. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari aku memohon kepadamu kebaikan darinya dan kebaikan yang ia ciptakan karenanya. Jadi Pak, jenengan ketika memiliki baju ini seakan-akan dengan diadakan panjang ngobrol dengan diri panjang, berbicara pada diri kita, memuji Allah, kemudian kita menyadarkan diri kita pun juga seakan-akan kayak ngomong sama baju yang aku harapkan dari kamu wahai baju baru. Aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan dengan kamu nempel di diriku itu yang ada, yang hadir harusnya kebaikan, bukan keburukan. Maka kalimat selanjutnya juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan karenanya. Ya. Maka wajah Allah SWT apapun bajunya, apapun modelnya, itu pasti ada yang mengantarkan seseorang itu pada kebaikan ataupun keburukan, segala perkaranya. Maka wajah Allah SWT jangan sampai baju yang kita pakai, baju yang kita beli itu mengatakan kita kepada keburukan. Justru harusnya kita berharap ada kebaikan di dalamnya. Maka kita berdoa kepada Allah seperti itu. Kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita dihindarkan dari keburukan-keburukan yang ada di dalam baju tersebut. Jangan sampai sepele sekali sebab baju dan sebab memakai baju dengan niat yang salah, malah justru menjadi sebab juga akhirnya dosa dalam diri kita. Tapi kalau bisa sebab perkara sepele kebaikan di dalam diri kita bertambah banyak. Jadi kebaikan rahmat Allah SWT. Itulah mengapa kita harus berdoa dengan membaca doa ini dengan benar-benar naik dengan benar-benar sapi kandungan di dalamnya. Di antaranya ada hadis lafzu Abi Dawud dari Abu Dawud an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda zawban sammahu bismihi imma qamisan aw imamatan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu anta kasawtani sampai akhir doa. Apabila Nabi itu memakai sesuatu pakaian yang baru, entah kemis, entah baju atau entah imamahnya adil, peci, sakit betul, termasuk peci. Kita pakai sesuatu yang baru, entah itu yang kita pakai baju, celana atau gamis, jubah, kerudung, itu di mukena, kalau bawa mungkin di sarung atau peci. Beliau senantiasa membaca sammahu bismillah. Beliau membaca basmalah, bismillah, memakai kemudian membaca Allahumma lakal hamdu seperti doa yang tadi dibacakan. Qala Abu Nadrah berkata, "Fakana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum thawban jadidan qila lahu tubli wa yukhlifu Allah ta'ala." Dalam lanjutan hadisnya,
Ini itu tadi doa ketika orang tersebut memakai pakaian baru. Kemudian ketika ada seseorang dilihat dia memakai pakaian baru, maka dikatakan kepadanya doa yang kemarin kita pelajari, tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala, atau ilbas jadidan. Terus